Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Nah, kali ini tuh aku mau mau cerita sesuatu nih sama teman-teman. Jadi biasanya kita bahasnya HP mulu. Kita keluar duit buat beli HP mulu gitu kan. Kali ini saya mau membagikan sesuatu yang bisa mendapatkan income gitu, sesuatu yang kalian tuh bisa dapat duit dari situ. Nah, untuk informasi aja, ini aku pakai Realme GT Master Edition dengan fitur screen recordingnya yang aku suka banget. Jadi kita bisa lihat di sini, ini kameranya di sini bisa kita geser-geser kayak gini. Jadi terserah kalian mau apa. Nah, kembali ke topik utama. Ini kalian bisa dapat duit dari YouTube tanpa kalian tuh perlu subscriber. Kalian nggak perlu punya subscriber, kalian nggak perlu punya jam tayang yang sampai 4000 jam, kalian bisa dapat uang dari YouTube kali ini. Nah, yaitu dengan cara YouTube Short. Ini mungkin untuk beberapa teman-teman udah pada tahu, soalnya ini udah agak telat juga. Nah, intinya ketika kalian membuat video TikTok gitu kan, misalkan TikTok atau misalkan Reel di di Instagram, itu kalian bisa upload aja ke YouTube. Nah, kalau di YouTube performance YouTube Short kalian, TikTok versi YouTube kalian itu bagus, kalian tuh bisa dapet sejumlah uang. Nah, di sini ditulis ya kalau YouTube sendiri udah ngelondorin duit 100 juta US dollar. 100 juta US dollar tuh kira-kira berapa ya? 100 miliar sekian ya. Pokoknya kalau dikali 1000 gitulah, pokoknya banyak. Nah, di sini ditulis ya, untuk mengapresiasi kreator atas dedikasinya. Nah, nanti uang 100 juta US dollar itu bakal dibagi-bagi ke seluruh konten kreator YouTube Short yang ada di dunia gitu. Nah, di sini ada beberapa persyaratannya dan ini terbilang mudah banget. Jadi kalian itu harus mengupload setidaknya satu video aja selama 180 hari terakhir. Channel harus mematuhi pedoman. Istilahnya pedoman tuh ya emang kalian harus bikin konten yang aman, nggak berbau sara, nggak menyudutkan sebuah pihak. Pokoknya yang aman deh, nggak menyerang satu pihak apapun pokoknya gitu. Terus untuk hak cipta juga kalian beneran diharapkan untuk membuat konten yang kalau bisa sih original. Jangan konten-konten nyolong, apalagi konten TikTok ada watermarknya langsung kalian masukin, karena katanya itu akan bikin performa kalian nanti akan didiskualifikasi. Jadi kan sayang banget. Terus dan kebijakan monetisasi ya, nanti juga kalian pendapatannya akan masuk lewat AdSense. Jadi mungkin ada baiknya kalau kalian yang mau mulai niat bikin ini, kalian bikin AdSense terlebih dahulu. Ini ya dijelaskan ya, channel yang mengupload dengan watermark atau logo dari platform lain kayak TikTok gitu ya, misalkan gitu, itu bakal di-disk lah istilahnya. Jadi nggak akan memenuhi syarat. Jadi percuma kalian mau cari itu dengan cara gampang kalau tertulis dalam peraturan ini ya. Dan di sini tuh udah ada beberapa negara yang terbuka fitur ini dan beruntung sekali ya Indonesia dapat loh. Biasanya Indonesia tuh bagian yang paling belakang sendiri, ini bisa dapat. Nah, di sini konten kreatornya itu harus 13 tahun ke atas di Amerika Serikat. Konten kreator berusia 13 sampai 18 tahun harus meminta bantuan orang tua. Nah, ini mungkin emang ada umurnya, soalnya nanti kita bikin AdSense. Kalau kita bikin AdSense itu harus punya kalau aku nggak salah ingat harus punya KTP pertama, terus NPWP juga dan segala macem. Jadi emang bantuan orang dewasa emang diperlukan kalau kalian belum punya itu semua gitu loh. Channel ini harus melakukan monetisasi di YouTube agar memenuhi syarat. Nah, di sini kalian bisa langsung bikin tanpa subscriber, tanpa jam tayang, langsung kalian bisa bikin dan berkesempatan yang sama seperti para kreator lain. Walaupun nanti pada akhirnya kalian harus bikin AdSense Google untuk menerima pembayaran nanti. Nah, bagaimana cara saya memenuhi syarat untuk pendanaan YouTube Short? Nah, di sini pokoknya intinya ya. Ini bisa kalian baca sendiri ya nanti ya. Cuma nanti video kalian, YouTube Short kalian tuh bakal ditinjau sama timnya sana. Jadi secara tertulis di sini nggak ada spesifikasi khusus ini. Pokoknya
kalian ikut sama kebijakan yang tadi, nggak boleh sara, nggak boleh menyudutkan, nggak boleh nyolong video orang lain gitu, pokoknya harus original semua. Nanti akan ditinjau oleh pihak YouTube setiap bulannya. Nah, bagaimana cara saya mengetahui bahwa saya memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pendanaan YouTube Short? Nah, ini seperti yang aku bilang tadi ya, pokoknya tinggal kalian ikuti kebijakan yang tadi, yang original, yang aman segala macam. Terus kalian tinggal bikin aja, dan kreator akan diberitahu, dan ini YouTube-nya nanti akan nge-email kalian ya, dan notifikasi di aplikasi YouTube bahwa kalian tuh memenuhi syarat setelah memenuhi aplikasi YouTube bahwa memenuhi syarat setelah minggu pertama setiap bulan. Jadi minggu pertama ya berarti tanggal 1 sampai tanggal 7 atau tanggal 8 kalian akan di-email kalau kalian ini memenuhi syarat atau enggak sih gitu. Nah, email dan notifikasi akan mencantumkan jumlah bonus yang akan kalian dapat. Nah, kreator yang memenuhi syarat akan menerima notifikasi ini setelah minggu pertama setiap bulan. Mereka memiliki waktu hingga tanggal 25 untuk mengklaim bonus. Jadi setelah kalian di email, kalian tuh harus menerima harus mengklaim bonus kalian yang tertulis di sini tanggal 25 setiap bulan ya. Jadi kalau kalian sampai katanya kalau kalian sampai kelewat lupa buka email di tanggal ini nggak kalian klaim, katanya hangus, hilang gitu. Nah, ini kalau kalian nggak dapat emailnya, itu ditulis terkadang pesan kami dapat ditemukan melalui filter email. Nah, ini berapa banyak yang bisa saya dapat gitu. Nah, ini dari 100 sampai 10.000 US dollar. Jadi gampangnya kalau dolar 14.000 ini kalian dapat 1.400.000 1,4 juta hingga 140 juta per bulan. Dan di sini udah dibilang ya tadi dananya si YouTube sendiri adalah 100 juta US dollar. Dan di sini kreator yang paling bagus performanya akan dapat 10.000 dolar, jadi 140 juta. Nah, sisanya nanti ya dibagi-bagi lagi buat para kreator yang lain, yang kecil-kecil, yang gede-gede, yang bagus-bagus, yang mungkin kurang bagus akan dapat semua. Nah, bonus disesuaikan berdasarkan lokasi audiens kreatornya ya. Akibatnya jumlah penayangan dan interaksi yang diperlukan agar memenuhi syarat berbeda-beda antar kreator. Jadi intinya emang masih gamblang, emang masih membingungkan, tapi intinya buat aja nanti YouTube bayar lah gitu aja. Nggak tahu nanti banyak atau enggak, tapi ya bikin aja YouTube Short, nothing tulus. Soalnya juga bikin YouTube Short kan gampang banget ya. Videonya vertikal, harus berdiri, dan di bawah 60 detik, 15 detik aja bisa. Nah, pembayaran akan dilakukan pada akun AdSense yang ditautkan ke channel Anda. Pemotongan dan pemungutan pajak dan kepatuhan ya ini juga ada juga pajaknya juga gitu kan, sama bayar pemerintah. Bagaimana cara mengklaim bonus saya? Nah, mengklaim bonus nanti udah tadi dia dibilangin ya, harus diklaim, disetujui. Terus habis itu punya akun AdSense. Jika Anda menyiapkan akun AdSense, YouTube mungkin memakan berapa waktu? Nah, ini emang akan lebih mudah kalau kalian punya akun YouTube AdSense dari sekarang. Dan itu banyak tutorialnya, kalian bisa cari di internet, tinggal kalian ikutin aja. Cuma emang yang rada lama paling ngirim pinnya itu. Pinnya kan dikirim dari waktu itu dari kantor YouTube Singapura atau Malaysia kayaknya. Kesini tuh nanti berhenti di kantor pos. Kadang di kantor pos itu kadang rada macet gitu, kadang sih. Tapi waktu aku bikin itu cukup lama. Berapa ya? 1 bulan atau 2 bulan gitu. Sampai aku tuh lupa, udah nggak ngarep dapat pinnya itu, tapi nyampe juga akhirnya. Jadi emang kalau bikin YouTube AdSense emang ditunggu-tunggu, tapi juga jangan terlalu ngarep biar nggak stres juga gitu. Kami akan memberikan email pada akun Anda. Nah, ini buat kalian yang mungkin para konten kreator, walaupun kalian masih kecil channelnya, tapi kan at least kan udah ada AdSense-nya, jadi udah nggak ribet ngurusin AdSense, ada step yang udah terlewati gitu. Tinggal kita fokus bikin ke YouTube Short-nya. Bagaimana cara saya mendapatkan bonus saya? Yaitu
Nah, ini tinggalkan ikutin aja. Nanti aku taruh linknya di deskripsi ya, biar kalian bisa baca-baca sendiri. Emang agak ribet kalau ngurusin masalah kayak gini-gini itu. Nah, ini kapan saya dapat pembayaran? Nah, di sini dikasih ilustrasi ya. Misalkan kalian Januari, kalian bikin YouTube Short ya, gitu ya. Video short baru atau lama milik kreator diperhitungkan dalam performa channel untuk mendapatkan pembayaran dari pendanaan YouTube Short pada Februari. YouTube meninjau performa channel short selama Januari. Jadi di bulan Februari, awal Februari itu performa kalian di bulan Januari itu dinilai. Dan kalian akan di-email di minggu pertama tadi bahwa kalian tuh memenuhi syarat atau enggak sih, dan kalian dapat bonus berapa gitu. Nah, itu akan ada di awal Februari. Dan kreator yang memenuhi syarat mengklaim bonusnya atau masa berlakunya akan berakhir. Nah, jadi Februari kalian Januari kalian bikin, awal Februari kalian dinilai dan dapat nominal bonusnya berapa, dan tanggal 25 Februari itu kalian akan mengklaim bonus kalian yang udah dikasih tahu di awal Februari. Lalu awal Maret sampai April itu akan AdSense transfer kalian ke akun AdSense. Nah, akun AdSense kalian nanti bisa kalian tautkan ke link bank kalian. Jadi dari tanggal AdSense ngirim duit itu langsung masuk ke rekening kalian juga gitu. Channel yang harus membuat akun AdSense mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk menerima pembayaran. Nah, ini karena kalau kalian belum punya akun AdSense ya berarti harus bikin dulu gitu. Tapi at least kalau kalian bikin dulu tanpa bikin AdSense, kalian bisa tahu nih, duitnya lumayan nggak sih? Dapatnya banyak nggak sih? Soalnya dari YouTube sendiri masih belum tahu, masih belum ngasih rincian juga, kayak masih coba-coba gitu. Jadi mungkin kalau kalian mau bikin dulu tanpa bikin AdSense juga oke aja. Nah, ini harus menginginkan informasi pajak, detail kayak NPWP juga, KTP yang harus nama persis gitu kan. Nah, dan akan pembayaran dilakukan dari tanggal 21 hingga 26 setiap bulannya. Nah, itu emang Google AdSense itu emang bayarnya emang tanggal-tanggal segitu gitu loh. Nah, kenapa sih saya kok cerita ini sama temen-temen? Soalnya ini merupakan peluang. Di sini saya cerita, saya nggak dapat untung apa-apa sih, cuma pengen sharing aja sih. Cuma di sini adalah sebuah peluang yang cukup menarik, karena memang kalau kita lihat dari tahun lalu, ini memang ada pertempuran antara TikTok dan Amerika Serikat. Kalau kalian lihat tahun lalu ya. Nah, si TikTok itu berkali-kali di-ban sama Donald Trump waktu itu ya. Pokoknya tuh dibilang aplikasi yang mencuri data, sampai harus memindahkan servernya ke Amerika sendiri untuk user Amerika katanya gitu, pokoknya tuh tahun lalu tuh panas lah antara China dan Amerika Serikat gitu loh. Pokoknya entah gimana caranya si TikTok ini kayak diserang terus sama Amerika Serikat gitu kan. Nah, ini antara emang di TikTok itu banyak uangnya, ada ladang uang yang bisa diambil, atau antara keputusan politik. Karena kan kita tahu juga kalau model-model TikTok sekarang, video-video yang singkat itu beneran bisa viral, bisa mempengaruhi masyarakat secara luas gitu loh. Jadi mungkin Amerika Serikat nggak mau kecolongan hal itu juga. Jadi dia juga bikin beberapa platform yang mirip TikTok. Kalian bisa lihat sendiri, ada kayak Instagram, tiba-tiba ada Reels, itu kan TikTok itu jelas-jelas TikTok. Secara ide itu TikTok yang bikin duluan, bukan Instagram ya. Dan sekarang si YouTube langsung ikut juga masuk dengan iming-iming uang $100 juta untuk semuanya yang bikin itu. Tinggal performa kalian bagus atau enggak. Jadi ini beneran serius banget. Jadi ini bukan sekedar iseng-iseng belaka, tapi ini iseng-iseng berhadiah. Dan kalau kita ngomongin AdSense ini udah serius ya. Jadi tenanglah, kalau AdSense itu emang secara pembayaran pasti dibayar lah, nggak mungkin ada yang aneh-aneh, nggak mungkin dana digelapin gitu. Terlebih lagi, YouTube Short ini adalah platform baru di mana raja-rajanya belum terbentuk. Kalau kalian lihat di TikTok kan kalian tahu kan raja-rajanya, istilahnya apa ya? Orang-orang yang top itu siapa aja, itu aja gitu kan. Nah, kalau di YouTube ini masih ladang yang luas. Kalau kalian mau cepet-cepetan concern di dunia konten,
Kayak model TikTok di sini mungkin ada peluang yang not bad untuk diambil. Bahkan terasa cukup worth it untuk diperjuangkan. Soalnya ini tentang AdSense, tentang Google. Google itu kuat banget. Search engine-nya number one, udah gitu terkait dengan YouTube. Dan sekarang YouTube bikin YouTube Short untuk melawan TikTok ya istilahnya ya, untuk bersaing dengan TikTok. Ini beneran suatu ladang yang menarik banget. Nah, daripada teman-teman mungkin banyak waktu yang terbuang, bingung mau ngapain, apalagi di situasi pandemi yang sekarang serba susah, serba ngeblur, serba gak jelas, ya kita mungkin bisa sedikit berusaha dengan melakukan sesuatu, misalnya mencari uang lewat internet, salah satunya lewat YouTube Short ini. Aku rasa ini ada peluang yang bagus untuk teman-teman kalau mau coba, karena ini masih baru banget. Jadi persyaratannya juga aku yakin ya, kalau ini sampai berhasil, pasti nanti akan ada peraturan-peraturan baru yang semakin menyulitkan. Kayak dulu waktu YouTube sebelum ada AdSense ini itu gampang banget. Kalian bikin video aja langsung jadi YouTube creator. Sekarang harus ada 4.000 jam tayang, 1.000 subscriber, yang sangat susah sekali kalau kalian baru memulainya. Itu aku sampai ngerasain sendiri dulu, susah banget. Dan waktu itu aku nyesel, wah kenapa ya dari dulu aku nggak bikin gitu, malah bikin di platform yang lain gitu kan. Nah di sini ada kesempatan sih, dan sebetulnya secara informasi di sini aku merasa kalau YouTube ini masih nyoba-nyoba. Dia masih nyoba-nyoba ini gimana peluangnya, animonya bagus atau enggak, banyak user yang berpotensi atau enggak dengan iming-iming $100 juta ini. Nah kalau hal ini sampai beneran, wah ini bagus, ini untuk kedepannya oke, untuk ladang bisnisnya juga oke, bakal akan semakin diakselerasi. Nah setelah diakselerasi semakin baik, nah pasti ada persyaratan segala macam yang semakin memberatkan. Ya bukan memberatkan sih, tapi memfilter. Nah kalau saat ini si YouTube emang menarik kreator sebanyak-banyaknya. Udah lu bikin aja gitu. Pokoknya masanya banyak dulu biar sedikit bisa bersaing dengan masanya yang ada di Reels Instagram dan di TikTok juga. Karena masa itu memang penting banget untuk platform media sosial seperti ini, dan YouTube cukup berani ya, Google cukup berani ambil langkah $100 juta ini untuk ngasih duit buat para kreator. Nah, kalau yang aku denger sebetulnya sih kalau nggak salah dengar tuh TikTok juga ada, cuma duitnya itu di Indonesia katanya nggak dibuka fitur itu, dilarang gitu lah. Aku juga nggak ngerti ini jelasnya gimana, tapi tiba-tiba setelah ada berita itu, sekarang YouTube membuka fitur monetisasi untuk YouTube Short di negara kita, Indonesia. Ini menarik loh, dan Indonesia ini secara konten ya, kita ini bukan negara yang istilahnya dianggap sebelah mata, karena kita ini, Indonesia ini penduduknya banyak banget, dan salah satu negara yang bisa memviralkan sesuatu dengan cepat banget gitu loh. Jadi emang di sini kita agak beruntung, dan kesempatan kali ini juga salah satu bentuk keberuntungan itu. Jadi buat teman-teman yang ingin mencoba YouTube Short ini adalah waktu yang tepat. Ya, kalau syukur-syukur ini beneran bisa jadi ladang penghasilan yang baru, ladang pemasukan yang baru buat teman-teman juga. Jadi sekian aja video yang gue buat. Terima kasih ya yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton. Bye.